Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Di sini saya akan mencoba untuk bisa membahas salah satu dasar dari rekayasa genetika, yaitu tentang pasangan basa ataupun base pair. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan mencoba untuk bisa membahas apa itu base pair, cara menentukan jumlah base pair, dan juga cara untuk bisa menentukan jumlah base pair dari perkiraan protein yang nantinya akan transplantasi based on sequence dari DNA. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang apa itu base pair. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat dari suatu uh, sequence dari DNA, misalkan katakan ada A, A, T, G, C, C. Oke. Nah, dia akan memiliki pasangan, di mana kalau untuk A, dia adenin akan berpasangan dengan timin, kemudian ini akan berpasangan dengan timin, kemudian ini akan berpasangan dengan adenin, kemudian guanin akan berpasangan dengan sitosin, kemudian sitosin akan berpasangan dengan guanin, kemudian ini juga akan berpasangan dengan guanin. Nah, kalau kita melihat dari sini, pasangan dari suatu sequence DNA, gitu ya, katakan di sini adenin dengan timin, itu disebut dengan satu pasangan basa atau satu base pair. Oke. Nah, oleh karena itu, dari hasil contohnya ini kita lihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 pasangan basa. Oleh karena itu, kita bisa tulis bahwa ini memiliki sekitar 6 pasangan basa atau 6 base pair. Seperti itu ya. Jadi paling gampangnya adalah kalau misalkan kita melihat ada suatu sequence nukleotida, gitu ya, katakan di sini ada A, T, G, G, A, T, kemudian T, T, A, C, G, A, T, A. Oke. Maka di sini kita bisa melihat dia memiliki ada sekitar, kita hitung sama-sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti panjang dari DNA tersebut adalah 15 base pair. Oke. Nah, kenapa saya tulis panjang DNA? Karena base pair di sini nantinya memang akan menentukan kira-kira seberapa ukuran dari DNA tersebut, gitu ya. Jadi dia akan bisa membedakan antara DNA yang pendek dengan DNA yang panjang berdasarkan dari base pair-nya. Jadi istilahnya kalau misalkan ada panjang, gitu ya, itu satuannya itu adalah seperti meter, kilometer, desimeter, sentimeter, kemudian berat itu ada kilogram, gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk di dalam sequence DNA ini ada yang namanya base pair, seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa mengetahui seberapa panjang DNA tersebut berdasarkan dari base pair-nya. Itu ya. Artinya di sini dalam contoh ini dia memiliki yang atas ini adalah 6 base pair atau 15 base pair. Apakah base pair tersebut bisa menjadi dalam satuan kilo base pair?
Jawabannya adalah bisa. Jadi sama saja seperti misalkan kilometer ke meter, gitu ya. Artinya 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, di sini kalau misalkan kita tulis 1 kilo base pair, itu artinya adalah 1000 base pair. Oke, seperti itu. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sequence DNA. Nah, dari contoh sequence DNA ini, kita mencoba untuk bisa mengetahui berapa base pair-nya. Nah, kebetulan ini adalah sequence DNA yang saya dapatkan dari GenBank. Di sini sudah ada informasi mengenai angka, ya, dan juga sequence nukleotidanya. Nah, angka di sini menunjukkan uh, base pair dari suatu sequence DNA, tapi dia hanya menyatakan notasinya misalkan per 10 atau setiap 50, jadi barisan-barisan dari base pair itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, eh, kita lihat bahwa dari atas ke bawah itu ada sekitar 481 gitu ya, dari 161, 171 sampai 481. Nah, dari masing-masing ini ada sekitar 10 base pair. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini, berarti di sini 10, ini 20, ini 30, ini 40, ini 50, ini 60. Artinya, dari sini ke sini, itu panjangnya adalah sebesar 60 base pair. Oke, oleh karena itu kalau misalkan kita lihat ke bawah, gitu ya, baris berikutnya ini merupakan base pair yang ke-61, gitu ya. Dan kalau misalkan sampai ke ujung, ini berarti ukurannya sampai 120 base pair. Lanjut ke bawah lagi, oke, ini mulai dari 121, sehingga nanti ujungnya didapatkan sebesar 180 base pair. Lanjut ke bawah lagi, di sini nanti ada base pair ke 181, sehingga nanti jumlahnya sampai sini itu mencapai 240 base pair. Terus hingga ke bawah. Oleh karena itu kita bisa tahu di sini adalah ukurannya sampai 480 base pair, gitu ya. Sedangkan kita lihat di sini di bawahnya itu masih ada, dan ini merupakan base pair ke 481. Nah, kita tinggal hitung. Ini adalah 10, kemudian di sini adalah 20, oke. Kemudian ada tambahan 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti kita bisa tuliskan total sequence DNA-nya itu sama dengan 481 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 4. Jadi hasilnya sekitar 504 base pair. Ini adalah jumlah base pair dari seluruh yang ada di dalam sini. Oke, dari mulai 1 sampai ke 504. Oke, nah pertanyaannya adalah, berapa base pair untuk yang mengalami translasi menjadi protein? Nah, kalau misalkan untuk ini agak berbeda. Sebentar, saya coba tambahkan lagi slide-nya.
Oke, baik. Sekarang untuk bisa mencari tentang yang tertranslasi menjadi DNA, kita tahu dulu bahwa asam amino itu akan dimulai dari kodon DNA, yaitu ATG, gitu ya. Ini selalu dimulai dari ATG. Jangan lupa ya, jadi DNA itu memiliki kodon, kodon itu terdiri dari 3 pasangan basa, gitu ya. Dari 3 pasangan basa tersebut, itu nanti akan tertranslasi menjadi protein, menjadi asam amino dulu, gitu ya. Nah, untuk mengetahui dari 3 pasangan asam basa tersebut, 3 pasangan basa tersebut menjadi asam amino, kalian harus bisa melihat tabel translasi DNA ke asam amino, gitu ya. Nah, kalau untuk ATG, ini nanti dia akan menjadi metionin, gitu ya. Terus hingga nanti ketemu stop codon. Stop codon ini apa saja ya? Ada TGA, ada TAA, ada TAG. Oke, ini adalah stop codon, gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya berapa panjang sequence yang tertranslasi jadi asam amino. Nah, kalau lihat dari sini, kita tinggal lihat saja dari sequence dari sini dulu. Yang harus kita tahu adalah kita harus mencari di mana ATG-nya dan di mana stop codonnya, gitu ya. Eee, Memang paling mudah kalau misalkan kita dengan menggunakan software. Dengan menggunakan software nanti ada frame yang nantinya akan kita pilih. Namun kalau misalkan tidak tersedia software tersebut, maka kita harus bisa mencarinya secara manual. Oke, sekarang kita coba analisa di sini kira-kira secara manual dulu. Kita lihat di sini ya, di mana ATG-nya. Oke, kita lihat di sini tidak ada ATG, di sini tidak ada ATG, di sini juga tidak ada, di sini dia tidak ada, di sini oke dia ada ya. Ini ATG. Oke, berarti dia akan mulai dari sini. Oke, itu adalah start-nya. Nah, kemudian kita harus mencari stop codonnya. Kira-kira di manakah stop codonnya dari sequence nukleotida berikut ini. Kita lihat dulu di mana kira-kira kita cari TGA, TAA, ataupun TAG. Oke. Biasanya dia ada di sekitar di akhir-akhir. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Kemudian di sini kita tidak bisa melihat, di sini kita tidak bisa melihat, di sini kita lihat. Oke, di sini ada TGA. Oke. Nah, baik. Kita sekarang sudah menemukan stop codon dan juga menemukan start codon. Nah, sehingga kita bisa mencari berapa panjang sequence yang tertranslasi dari asam amino tersebut, gitu ya. Caranya ya kita tinggal hitung saja. Nah, sekarang kita lihat dulu. Baris ini merupakan baris untuk start codonnya. Sedangkan baris ini merupakan stop codonnya. Sehingga kita bisa skip dulu, kita bisa masuk dulu saja. Dari baris pertama, di sini ada 1, 2, 3, ada 2 ya, 2 plus 10, artinya 22. Oke. Nah, ini ada sekitar 60.
baris yang kedua. Baris ketiga ada 60. Baris keempat ada 60. Kelima ada 60. Ini ada 60 juga. Ini juga ada 60. Kemudian untuk yang baris yang ini yang ketemu dengan stop codon, kita bisa lihat di sini 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Berarti 36. Maaf, ini 12. Oke. Sehingga nanti kita bisa jumlahkan. Ini adalah 8. Oke. Kemudian ini berapa? Ini 1, 7, 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, 36. 36 ditambah 3, 39. 39 tambah 1, 40. Berarti 408. Oke. Artinya, jumlah sequence yang tertranslasi jadi asam amino adalah 408. Nah, base pair. Oke. Dari mana kita tahu bahwa dia itu tertranslasi menjadi base pair, seluruh 408 base pair itu? Nah, caranya adalah kita tahu setiap dari DNA tersebut itu memiliki 3 sangan basa yang nantinya akan tertranslasi menjadi asam amino. Oleh karena itu, ini panjang sequence yang didapatkan 408 base pair ini, ketika nanti dibagi dengan 3, itu harus menghasilkan suatu bilangan bulat. Kalau bukan bilangan bulat, artinya pakai koma, artinya hitungan dari kalian itu masih belum benar. Seperti itu. Oke? Baik. Terima kasih banyak untuk penjelasan kali ini mengenai sequence dan juga base pair. Sampai ketemu lagi di seri rekayasa genetika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.